Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Rahmadani dari kelas A dengan NIM 2305076022, seorang mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai sumber belajar dan media pembelajaran. Kita masuk ke materi yang pertama. Apa sih sumber belajar itu dan media belajar itu apa sih? Nah, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan media pembelajaran adalah sesuatu untuk mengantarkan pesan pembelajaran antara pemberi pesan dan penerima pesan. Selanjutnya ada alat peraga. Apa sih yang kalian ketahui tentang alat peraga? Ya, alat peraga merupakan segala sesuatu alat yang dapat menunjang keefektifan dalam belajar dalam bentuk penyampaian, pengembangan, dan pemahaman informasi atau pesan pembelajaran. Macam-macam sumber belajar. Yang pertama yaitu ada sumber belajar bercetak. Kedua ada sumber belajar non-cetak. Yang ketiga ada sumber belajar yang berbentuk fasilitas. Yang keempat ada sumber belajar yang berupa kegiatan. Dan yang terakhir ada sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat. Itu tadi adalah sumber belajar menurut wujudnya. Kemudian ada macam-macam media pembelajaran yang digolongkan oleh Anderson, yaitu ada 9. Yang pertama itu ada audio, bisa berupa kaset audio, siaran radio, atau telepon. Yang kedua ada cetak, yaitu seperti buku pelajaran, modul, brosur, pamflet, kemudian gambar. Nah, yang ketiga ada audio cetak, itu biasanya berbentuk kaset audio yang dilengkapi dengan bahan tertulis. Ya, di situ ada kaset, ada video yang diputar, dan dia ada bahan yang tertulis atau tulisan yang biasanya dipaparkan di bawah layar. Kemudian ada proyeksi visual diam. Itu merupakan OHT atau bentuk file bingkai atau slide. Kemudian ada proyeksi audio visual diam, ada visual gerak, audio visual gerak, objek fisik dan manusia serta lingkungan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek pendukung dalam alat peraga. Yang pertama yang jelas itu ada motivasi, kemudian kemampuan guru dalam penggunaannya. Itu bisa juga dia berdasarkan program pengajaran, kemudian kondisi lingkungan, karakteristik siswa, dan karakteristik sumber belajar. Kemudian selain itu aspek-aspek pendukung yang ada di dalam media pembelajaran itu ada pastinya topik, yang kedua materi, yang ketiga relevan kurikulumnya, yang keempat materinya autentik dan aktual, yang kelima apakah fakta atau konsepnya benar, yang terakhir ada format sistematis dan logis. Kemudian masih banyak lagi tentang aspek pendukung pemilihan media pembelajaran, itu masih banyak, tapi itu ada tadi beberapa yang bisa diketahui. Kemudian selanjutnya ada aspek pendukung pemilihan alat peraga. Yang pertama itu ada kesesuaian alat pengajaran yang dipilih dengan materi pengajaran atau jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Jadi alat peraga ini, kesesuaian alat peraga ini dipilih berdasarkan materi pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa. Yang kedua ada kemudahan dalam memperoleh alatnya dan kemudian dapat dalam perancangannya. Jadi yang kedua ini bagaimana siswa tersebut mudah mencari alatnya dan merancangnya. Yang ketiga, kemudahan dalam penggunaan. Jadi di sini siswa ini melihat bagaimana cara dia menggunakan ini, apakah mudah atau sulit. Kemudian ada terjamin keamanan dalam penggunaannya. Jadi di dalam media alat peraga ini bisa ditentukan dia aman atau tidak dipakai sebagai alat peraga. Kemudian kemampuan dana, yaitu dana yang kita harus melihat dana yang kita gunakan untuk membuat alat peraga tersebut. Kemudian ada kemudahan dalam penyimpanan, pemeliharaan, dan sebagainya. Itu biasanya dilihat dari bagaimana nanti setelah dipakai itu bagaimana penyimpanannya, nanti bagaimana setelah
disimpan itu, oh berarti harus kayak gini nih disimpannya, perawatannya harus begini, aku harus jaga ini supaya dia itu tetap bagus walaupun sudah selesai dipakai. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi merupakan aspek-aspek penting yang ada di dalam proses pembelajaran. Jadi bisa dibilang banyak sekali sumber belajar dan media pembelajaran yang bisa digunakan saat kita belajar. Jadi di dalam suatu pembelajaran itu kita tidak hanya menggunakan materi tadi sebagai patokan, tapi kita bisa menggunakan media atau alat peraga tadi sebagai sumber belajar kita. Nah, sekian materi sumber belajar dan media pembelajaran ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.